Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan di mana instrumen-instrumen keuangan dengan jatuh tempo pendek diperjualbelikan. Jangka waktu instrumen di pasar uang biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar ini digunakan oleh perusahaan, pemerintah, dan investor untuk mengelola likuiditas jangka pendek serta sebagai tempat mencari pendanaan atau pendapatan dana yang aman. Fungsi pasar uang. Yang pertama ada fungsi prasarana atau sebagai prasarana bagi rakyat demi memperoleh dana dalam jangka pendek. Kedua ada fungsi pengendali, yaitu operasi pasar terbuka yang diselenggarakan melalui pasar uang oleh Bank Sentral Indonesia. Ketiga, fungsi kesejahteraan, mendorong program pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu ada 4, fungsi penghubung, yaitu sebagai fungsi penghubung lembaga keuangan dan non-keuangan maupun individual. Yang kelima ada fungsi modal. Bagi perusahaan atau individual yang ingin berinvestasi, dapat menjual surat berharga tersebut atau yang akan melakukan pinjaman dana dalam jangka pendek dari perusahaan lain. 6. Fungsi likuiditas, yaitu kesanggupan suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajibannya selama kurun waktu jatuh tempo yang ditetapkan. Pihak yang berkaitan dengan pasar uang. Pihak yang berkaitan dengan pasar uang ada 2, yaitu pihak yang memerlukan dana dan pihak yang menyuntikkan dana. Pihak yang memerlukan dana adalah bank ataupun perusahaan non-bank memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya 1. Menyanggupi keperluan dalam jangka pendek atau melakukan pembayaran hutang yang akan tenggat jatuh tempo. Kedua, menyanggupi keperluan likuiditas. Ketiga, menyanggupi modal kerja atau melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan, memilih persediaan dan lainnya. Dan yang terakhir ada menghadapi kekalahan saat clearing yang harus segera dibayarkan. Lalu ada pihak yang menyuntikkan dana, yaitu pihak yang menyiapkan dana atau pihak yang melakukan penjualan dana oleh bank ataupun perusahaan non-bank yang maksud sebagai berikut. Pertama, ada mendapatkan perolehan dari suku bunga tersebut. Kedua, menolong pihak yang sedang kesusahan dalam keuangan. 3, dugaan untuk mendapatkan laba yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Risiko investasi dalam pasar uang. Yang pertama ada risiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua ada risiko reinvestment. Ketiga ada risiko kegagalan dalam melakukan pembayaran. Keempat ada risiko inflasi. Kelima ada risiko valuta atau currency or exchange rate risk. Yang keenam ada risiko politik. Dan yang ketujuh ada marketability atau liquidity risk. Saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis barang dalam pasar uang. Yang pertama ada interbank call money. Biasanya itu ada sertifikat Bank Indonesia SBI. Lalu selanjutnya ada sertifikat deposito, yang dimana itu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Lalu bankers acceptance, dimana itu commercial paper. Selanjutnya ada treasury bills, repurchase agreement. Lanjut, ada pembiayaan usaha. Bisa dilihat pada tabel 1, pandangan sektor arus dana dalam pasar uang di Amerika Serikat. Pada sektor rumah tangga, dana yang dikumpulkan yaitu $325,4, dan yang ditawarkan $480,4. Lalu dana bersih yang ditawarkan ada $155. Lalu perusahaan non keuangan $94. Pada dana dikumpulkan, lalu dana yang ditawarkan ada $83. Dana bersih yang ditawarkan ada $11. Pemerintah Amerika Serikat, ya, pada sektor pemerintah Amerika Serikat ini dana yang dikumpulkan itu sekitar $286. Lalu dana yang ditawarkan ya cukup kecil, $1. Selanjutnya dana yang bersih yang ditawarkan ada $285. Dan pada sektor pemerintahan daerah, dana yang dikumpulkan sebesar $60,1. Dana yang ditawarkan ada $15,9. Dana yang bersih ditawarkan ada minus $44,2. Lalu pada sektor asing,
Dana yang dikumpulkan sebesar 187,2 dolar. Lalu dana yang ditawarkan ada 270 dolar. Lalu dana bersih yang ditawarkan ada 82,8 dolar. Sini rumah tangga termasuk dana perwalian perseorangan dan organisasi nirlaba. Ini pada sektor ekonomi di Amerika Serikat tahun 1993. Selanjutnya ada pembiayaan usaha. Berdasarkan tabel 1, sektor rumah tangga merupakan penyedia dana utama yang disebut sebagai sektor tabungan surplus. Sebab sektor rumah tangga adalah sektor yang lebih banyak menyimpan dana daripada peminjam. Hal ini terlihat dalam tabel di mana dalam tahun 1993 rumah tangga menyediakan 155 juta dolar dana untuk sektor lainnya. Lalu perusahaan non keuangan adalah peminjam utama atau disebut juga dengan sektor tabungan defisit, sebab sektor perusahaan non keuangan merupakan sektor yang lebih banyak meminjam dana daripada menyimpan. Hal ini bisa dilihat pada tabel tersebut, yang dimana perusahaan non keuangan meminjam 11 juta dolar lebih banyak di pasar uang daripada yang mereka tawarkan. Lalu pemerintah dengan defisit anggarannya juga menjadi peminjam besar di pasar uang, mendapatkan modal menjadi lebih mahal bagi perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang memerlukan pinjaman jadi terdesak atau take word out dari pasar uang karena tingkat bunga yang lebih tinggi yang disebabkan oleh pemerintah besar, yang disebabkan oleh permintaan yang sangat besar dari pemerintah. Dan pembiayaan usaha pada tabel 1 tadi mendemonstrasikan sistem pasar uang yang harus tercipta untuk memfasilitasi arus tabungan yang teratur dan efisien dari sektor ekonomi yang surplus ke sektor yang defisit. Hasil dari periode yang panjang adalah bahwa sektor usaha non keuangan biasanya tergantung pada sektor rumah tangga untuk membiayai kebutuhan investasi. Lalu sektor pemerintah, khususnya pemerintah federal, cukup bergantung pada pembiayaan dari asing. Kita lanjut, ada tingkat pengembalian pasar uang. Di dalam pasar uang, surat berharga seperti saham ataupun obligasi dapat diperjualbelikan oleh pengguna uang, semisal pada perusahaan yang akan menjalankan investasi. Dalam melakukan pencarian modal, kebanyakan dari perusahaan tersebut perlu berkompetisi antara sesama perusahaan lainnya. Sepanjang demi mendapatkan pengelolaan yang bermanfaat kepada pemegang saham, perusahaan perlu memberikan penawaran terhadap investor melalui tingkat pengembalian yang masuk akal atau alternatif investasi lainnya. Tingkat pengembalian dan alternatif lainnya diketahui dengan biaya kesempatan dana atau opportunity cost of funds. Interaksi antara risiko dan tingkat pengembalian. Berikut adalah pengembalian bagi 5 portofolio surat berharga yang berbeda. Yang pertama ada saham biasa pada perusahaan kecil. Risikonya itu sangat tinggi. Perusahaan kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih fluktuatif dan lebih rentan terhadap perusahaan ekonomi serta pasar. Pengembaliannya juga sangat tinggi. Karena risiko yang tinggi, investor mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Yang kedua, ada saham biasa bagi perusahaan besar. Risikonya juga tinggi. Perusahaan besar lebih stabil dan mapan dibandingkan perusahaan kecil, namun masih menghadapi risiko pasar dan bisnis. Pengembaliannya juga tinggi. Meskipun resikonya lebih rendah dibandingkan saham perusahaan kecil, investor masih bisa mendapatkan pengembalian yang baik. Yang ketiga ada obligasi korporasi atau PTTBK jangka panjang. Resikonya sedang, ada risiko gagal bayar oleh perusahaan penerbit meskipun lebih rendah dibandingkan saham. Pengembaliannya juga sedang, pengembaliannya lebih tinggi daripada obligasi pemerintah karena risiko default-nya yang ada. Yang keempat ada obligasi pemerintah AS jangka panjang. Resikonya rendah. Pemerintah AS dianggap sangat kecil kemungkinannya untuk gagal bayar sehingga resikonya rendah. Pengembaliannya juga rendah hingga sedang. Pengembaliannya lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi karena resikonya lebih rendah. Kelima ada treasury bills atau T-bills.
Resikonya sangat rendah. T-bills adalah surat berharga jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, sehingga resikonya sangat rendah. Pengembaliannya rendah. Karena resikonya sangat rendah, pengembaliannya juga rendah. Selanjutnya ada pengaruh inflasi pada tingkat pengembalian pada efek Fisher. Tingkat suku bunga real atau real rate of interest adalah tingkat suku bunga nominal yang dikurangkan dengan tingkat inflasi yang diharapkan selama jatuh tempo surat berharga berpenghasilan tetap. Dengan ini menyatakan peningkatan terhadap daya beli diperkirakan oleh investor. Tingkat inflasi akan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian nominal yang diperoleh investor atas investasi tersebut. Maksudnya, faktor pengembalian dari investasi ini yaitu agar melindungi investor dari kerugian atas daya beli pada waktu mempunyai investasi. Rumusnya yaitu KRF sama dengan K bintang ditambah IRP ditambah dalam kurung K bintang dikali IRP tutup kurung. Keterangannya, KRF adalah tingkat suku bunga nominal, K bintang adalah jumlah tingkat suku bunga real, IRP adalah tingkat inflasi. Efek Fisher adalah interaksi antara tingkat nominal, tingkat real, dan tingkat inflasi. Tingkat suku bunga nominal atau KRF sama dengan jumlah tingkat suku bunga real atau K bintang, tingkat inflasi maupun perkalian tingkat suku bunga real dengan tingkat inflasi.